A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dengan NPM 0424010006 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau. Yang pada kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kami, yaitu metode baca tulis Al-Quran, yang dimana kami akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 6. Setelah itu, maka kami akan menganalisis isi dari masing-masing ayatnya. Apakah terdapat hukum tajwid nun sukun dan tanwin, dan juga hukum mim sukun. Baiklah, langsung saja kita mulai membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafarus sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya marilah kita membahas terkait hukum tajwid nun sukun dan tanwin beserta mim sukun yang terdapat pada ayat Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 6. Pada ayat 1 dalam lafaz Alif Lam Mim. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak terdapat hukum nun sukun dan juga tanwin, lalu mim sukun. Akan tetapi, dikalau dalam membaca lafaz Alif Lam Mim ini, kita membacanya dengan cara lamnya itu dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Kemudian mimnya pula dipanjangkan dalam 6 harokat pula, yang dimana jikalau kita menulisnya dalam huruf hijaiyah atau huruf Arab, yang dimana kita tulis alif, kemudian kita tulis lagi lam, dan selanjutnya kita tulis mim, maka dapat kita lihat di situ terdapat mim sukun yang bertemu dengan
huruf mim. Dan mengapa sampai bacanya itu kita dengungkan terlebih dahulu sebelum kita pindah ke huruf mimnya. Jadi contohnya seperti alif lam mim. Jadi setelah kita membaca huruf lam itu 6 harokat panjangnya, sebelum beranjak ke huruf mim, kita bisa melihat ataupun mendengar bacaannya itu terdapat 2 harokat panjang sebelum pergi ke mim. Jadi seperti alif lam mim. Jadi di kata mim itu sebelum pergi di kata mim yang panjangnya 6 harokat tersebut, kita harus dengungkan, dikarenakan kalau kita menjabarkannya lagi ke dalam per huruf-huruf itu terdapat mim sukun yang bertemu mim. Baik, mungkin itu saja untuk ayat pertama. Tapi kalau untuk melihat secara keseluruhan, tentu saja di ayat pertama ini tidak terdapat huruf mim. Hanya saja jikalau kita melihat ke kata di huruf per huruf, dengan cara bacanya itu kita bisa merangkaikan seperti tadi, yang dimana ada mim sukun bertemu mim sukun yang dinilai sebagai idgham mimi. Selanjutnya, marilah kita melihat ke ayat kedua. Dan di dalam ayat kedua ini terdapat lafaz hudal lil muttaqin, yang dimana kata hudal lil muttaqin ini terdapat hukum idgham bila guna, yaitu hukum nun sukun dan juga tanwin, yang dimana tanwin pada lafaz atau huruf da ini bertemu dengan huruf lim, yang dimana termaksud idgham bila guna, yang cara bacanya pun harus jelas. Mungkin itu saja untuk ayat 2. Selanjutnya marilah kita melihat ke ayat yang ketiga. Dan di ayat yang ketiga ini terdapat lafaz rozaqnahum yunfikun, yang dimana pada lafaz ini terdapat hukum tajwid, yaitu idhar syafawi, yang dimana idhar syafawi ini merupakan hukum mim sukun, yang dimana di lafaz ini terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ya, sehingga cara bacanya pun harus dijelaskan, harus jelas. Dan pada lafaz selanjutnya yaitu lafaz yunfikun, ini tepat di sebelahnya, yaitu terdapat hukum tajwid ikhfa hakiki, yang dimana nun sukun bertemu dengan huruf fa, yang dimana cara bacanya pun harus samar-samar disertai dengan dengung. Jadi cara bacanya itu yaitu kita sebutkan dulu nunnya dengan samar, kemudian didengungkan pula dengan samar. Jadi yunfikun, ya seperti itu. Dan selanjutnya yang di ayat selanjutnya yaitu ayat 4. Di sini kita bisa melihat terdapat lafaz bima unzila, yang dimana dalam lafaz ini terdapat hukum tajwid ikhfa hakiki,
cara bacanya pun harus samar disertai dengung. Nun sukun, di sini kita dapat melihat nun sukun bertemu dengan huruf di sini huruf za, huruf zin tanpa digigit lidah ya, itu beda. Dan yang selanjutnya terdapat pula lafaz wa ma unzila, yang dimana ini pun hukum bacaannya itu sama, ikhfa hakiki, dimana huruf nun sukun bertemu dengan huruf zin. Selanjutnya terdapat pula lafaz min qablik. Sama juga di sini hukum tajwidnya itu yaitu ikhfa hakiki, yang dimana nun sukun bertemu dengan huruf qa, sehingga bacanya pun harus samar-samar disertai dengung. Dan yang terakhir pada ayat keempat ini terdapat lafaz, yaitu lafaz hum yuqinun, yang dimana ini hukum bacaannya yaitu atau hukum tajwidnya berupa idhar syafawi. Di sini kita dapat melihat mim sukun yang bertemu dengan huruf ya, sehingga cara bacanya pun harus jelas. Selanjutnya marilah kita melihat ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 5. Di sini terdapat lafaz hudam min, yang dimana hukum bacaannya yaitu idgham bigunna, yang dimana huruf da yang berharokatkan berharokatkan tanwin ini bertemu dengan huruf mim, yang dimana cara bacanya pun harus dengung, hudam min. Selanjutnya terdapat pula lafaz mirrabbihim, yang dimana lafaz mirrabbihim ini terdapat hukum tajwid yaitu idgham bila gunnah, yang dimana nun sukun bertemu dengan huruf ro, sehingga cara bacanya pun harus jelas. Mirrabbihim, seperti itu. Dan selanjutnya terdapat pula lafaz rabbihim wa ulaika, yang dimana pada lafaz ini terdapat hukum tajwid yaitu idhar syafawi, yang dimana huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw, sehingga cara bacanya pun harus jelas. Jadi rabbihim wa ulaika, mim dari huruf mim ke wawunya itu jelas tanpa adanya dengung. Lalu untuk ayat terakhir, yaitu ayat 6, di sini kita dapat melihat lafaz yaitu sawaun alaihim, yang dimana terdapat hukum tajwid yaitu idhar halki, yang dimana di sini kita dapat melihat tanwin pada hamzah yang bertemu dengan a, sehingga bacanya pun harus jelas. Dan selanjutnya dapat pula kita lihat di sini terdapat lafaz alaihim anzarotahum, yang dimana hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, yang dimana di sini terdapat lafaz mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah, sehingga cara bacanya pun harus jelas tanpa dengung.
alaihim a'anzartahum. Selanjutnya kita di sini dapat melihat ke lafaz selanjutnya, yaitu tahum am. Di sini dalam lafaz tahum am terdapat hukum tajwid, yaitu izhar syafawi, yang hukum bacaannya pun ini dapat dilihat dari lafaz mim sukun yang bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya terdapat pula lafaz amlam, di mana hukum bacaannya pada tajwidnya itu sama juga, izhar syafawi, harus jelas. Lalu kita dapat melihat di lafaz lam tunziro terdapat hukum tajwid izhar syafawi, sama pula seperti yang di atas, yang dimana mim sukun bertemu dengan huruf ta. Lalu pada lafaz tunziro terdapat hukum tajwid, yaitu ikhfa hakiki, yang dimana nun sukun bertemu dengan huruf zi. Cara bacanya pun harus samar disertai dengung. Dan pada lafaz terakhirnya itu, yaitu tunzirohum la, yang dimana hukum tajwidnya tersebut adalah izhar syafawi, yang dimana di sini kita dapat melihat di lafaz hum la ini terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf la, yang dimana cara bacanya pun harus jelas tanpa dengung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum tajwid pada nun sukun dan tanwin beserta mim sukun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.